Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah penganggaran perusahaan, izin untuk mempresentasikan analisis penerapan forecasting dalam menentukan anggaran penjualan pada PT Indofood. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Qadarianto dengan NIM 63231169. Hai guys, perkenalkan nama saya Bianca Fana Fatia dengan NIM 63230811. Perkenalkan nama saya Dino Satriani dengan NIM 63231002. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafin Abisena dengan NIM 63231140. Perkenalkan nama saya Ibnu Wahyudi dengan NIM 63231039. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di industri makanan dan juga minuman. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam menjaga permintaan pasar dan kinerja penjualan. Dalam persaingan yang ketat, perencanaan penjualan yang tepat itu sangatlah penting. Salah satu alatnya adalah penyusunan anggaran penjualan yang membantu dalam strategi produksi dan distribusi. Teknik peramalan diperlukan untuk memperkirakan volume dan nilai penjualan di masa yang mendatang. Kita membuat makalah ini dengan bertujuan menganalisis penerapan forecasting di Indofood dan mengevaluasi efektivitasnya dalam kinerja penjualan. Apa sih rumusan masalah dari makalah yang kita buat? Yaitu bagaimana penerapan metode forecasting itu dalam penyusunan anggaran penjualan di PT Indofood. Itu yang pertama. Yang kedua, metode forecasting apa yang digunakan pada PT Indofood dalam memperkirakan penjualan itu. Nah, tujuan dan manfaatnya juga ada dong pastinya. Yang pertama, tujuannya itu adalah untuk mengetahui anggaran penjualan menggunakan beberapa teknik forecasting di PT Indofood. Manfaatnya untuk penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan di bidang penganggaran dan membandingkan antara teori dan materi yang dipelajari pada masa kuliah dengan praktek nyata yang terjadi dalam perusahaan dan instansi pemerintahan maupun swasta. Bagi peneliti lain atau pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Lalu di sini ada metode pengumpulan data. Pertama, jenis datanya kita menggunakan data kuantitatif berupa jurnal penjualan, neraca, laporan laba atau rugi, penghasilan komprehensif lain. Dan sumber datanya itu merupakan data sekunder, dokumenter data diperoleh melalui website Indonesia Stock Exchange atau IDX. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan metode trend bebas, semi-average, flat square, and trend moment. Pengertian anggaran penjualan. Menurut M. Munandar 2001, pengertian anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya. Jadi, anggaran adalah sebuah rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif pada periode tertentu yang biasanya dinyatakan dalam periode tahun. Peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting menurut Ahmad 2020 adalah suatu metode dalam memprediksi secara kuantitatif terkait kejadian yang akan terjadi dalam beberapa periode ke depan, berdasarkan data historis yang saling terkait dan relevan yang sudah terjadi di masa lalu. Forecasting merupakan teknik penting untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan melalui kumpulan data yang telah tercantum sebelumnya. Kerja anggaran penjualan. 1. Peningkatan akurasi anggaran penjualan. 2. Optimalisasi alokasi sumber daya. 3. Pengadilan dan monitoring kinerja. 4. Dukungan dalam pengambilan keputusan strategis. 5. Mitigasi risiko keuangan. Profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan manufaktur Indonesia yang bergerak dalam bidang pengelolaan pangan.
PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF berdiri pada tanggal 14 Agustus 1990 dan mulai beroperasi sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma dalam menjalankan bisnis produk konsumen bermerek. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF mengoperasikan bisnisnya melalui anak perusahaan, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF beroperasi untuk penelitian dan pengembangan, pengemasan, jasa manajemen, penggilingan tepung, dan pembuatan mie. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kantor pusat di Jakarta dan hingga saat ini melalui perkembangannya INDF telah menjadi perusahaan Total Food Solution yang operasionalnya berada di seluruh tahap pembuatan makanan, bahkan hingga produknya berada di rak pengecer. Oke, baik. Saya akan melanjutkan ke bagian forecast berdasarkan data historis dari satu variabel. Untuk tahunnya, tahun yang kami teliti itu ada 6 tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Ini kami dapatkan dari laporan tahunan PT Indofood Tbk. Kemudian untuk jumlah penjualan dalam juta unit itu tahun 2018-nya sebesar Rp73.394.728. Dan untuk tahun 2019 hingga tahun selanjutnya bisa dilihat dalam tabel ini. Kemudian, dari data penjualan PT Indofood tersebut, maka dapat dibuat forecast penjualan atau peramalan penjualan untuk tahun 2024 dan tahun selanjutnya, dengan menggunakan beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut merupakan penerapan metode-metode tersebut. Untuk yang pertama, kami gunakan metode tren bebas. Jadi, bisa dilihat di dalam gambar ini, untuk tahun 2018 hingga tahun-tahun selanjutnya ini mengalami kenaikan. Bisa dilihat dari gambar yang diperoleh, dapat diramalkan bahwa penjualan PT Indofood tahun 2023 dan 2024 selanjutnya akan mengalami kenaikan penjualan. Kemudian metode yang kedua, metode yang kami gunakan yaitu metode Transmi Average. Dari tiap kelompok data dicari nilai rata-ratanya. Jadi ini tahun yang kami teliti itu tadi ada 6, dibagi menjadi 2 kelompok. Kenapa dibagi menjadi 2 kelompok? Karena metode Transmi Average ini data kami ada 6 jumlahnya, data genap, jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Dan untuk jumlah penjualan Y dalam jumlah unit itu diambil dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk total ini didapat dari total dari kelompok pertama ini, dan ini juga didapat dari total dari kelompok kedua. Jadi 2021 sampai 2023 dijumlahkan, maka hasilnya Rp321.879.501. Dan untuk average-nya ini, 231 juta ini dibagi dengan 3. 3-nya ini didapat dari mana? Dari jumlah dalam satu kelompoknya. Dalam satu kelompoknya ini ada 3. Dan kelompok kedua ini juga ada 3. Dibagi dengan 3. Maka hasilnya 77 juta dan hasilnya 107 juta. Untuk X-nya ini dimulai dari -1 hingga 4. Kemudian A-nya itu 77 juta dan B-nya 107 juta. Dikurangi dengan 77 juta ini, dibagi dengan 3. Jadi 107 juta ini dan 77 juta didapat dari sini. 77 juta, ini 107 juta. 107 dikurangi ini, dibagi dengan 3. Maka hasilnya Rp81.546.594. Dengan demikian, persamaan yang terbentuk adalah 77 juta ditambah dengan 81 juta. Jadi, forecast penjualan untuk tahun 2024 adalah beri skor X sama dengan 5, Y-nya sama dengan 77 juta ditambah dengan 81 juta yang tadi. Dikalikan dengan 5. Kemudian, hasilnya adalah Rp484.972.690. Untuk
tahun 2025 penjualan PT Indofood diramalkan sebesar 77 juta ditambah dengan 81 juta dikalikan dengan 6. Maka hasilnya 566.519.284. Dalam menggunakan metode transmi average ini, perlu disadari bahwa keakuratan forecast akan semakin rendah bila periode waktu peramalannya semakin jauh ke depan dari data yang digunakan untuk forecast. Kemudian metode yang ketiga yang kami gunakan yaitu metode trend moment. Di sini tahunnya ada 6, kemudian ini jumlah penjualannya, dan ini untuk totalnya. X-nya ini didapat dari mana? X-nya itu dimulai dari 0 hingga 5. Dan XY-nya ini X dikali dengan Y, maka hasilnya diletakkan di sini. Kemudian X pangkat 2 ini didapat dari mana? Dari 0 ini dipangkatkan dengan 2. 0 pangkat 2 hasilnya 0. 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kemudian setelah diisi, dijumlahkan. Jumlah Y-nya sebesar 553 juta, jumlah X-nya 15, dan jumlah XY sebesar ini, X pangkat 2-nya sebesar ini. Dalam mencari koefisien A dan B digunakan persamaan. Persamaan yang pertama yaitu sigma Y ini 553 juta. Sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Kemudian persamaan yang kedua yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X pangkat 2. N itu maksudnya apa? N itu adalah banyaknya data yang kami teliti. Jadi kami menelitinya itu ada 6 tahun, jadi N-nya itu adalah 6. Selanjutnya, terhadap persamaan-persamaan yang terbentuk, dapat dicari penyelesaiannya melalui metode eliminasi atau metode substitusi, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh berikut. Untuk yang pertama, itu 553 juta sama dengan 6A ditambah 15B dikali 5. Yang kedua, 1.539.931 sama dengan 15A ditambah 55B dikalikan dengan 2. Ini 553 dan 1.539 didapat dari sini. Sigma Y-nya 553 sesuai dengan persamaan. Sigma X Y 1.539 ini. Persamaan yang kedua. Kemudian ini jumlah A-nya. Kemudian ini adalah jumlah A-nya 6A dan ini 15A dari sini. 15A. Setelah itu, ini ditambah 15B dan ini ditambah 55B. Ditambah 15B dari sini, dan ini ditambah 55B dari sini. Setelah itu, dikalikan dengan 5 dan dikalikan dengan 2. Dikali 5 dan 2 itu didapat dari mana? Jadi ini didapat dari 6 kali berapa dan 15 kali berapa yang hasilnya sama. 6 dikali 5 sama dengan 30. 15 dikali 2 sama dengan 30. Jadi untuk yang di sini intinya itu berapa dikali berapa untuk menghasilkan hasil yang sama. Jadi ini 2 miliar ini didapat dari 553 juta dikalikan dengan 5. 553 juta dikalikan dengan 5, maka hasilnya 2 miliar. Dan untuk yang bawahnya juga sama, 1 miliar dikalikan dengan 2. Hasilnya 3 miliar. Nah, untuk 30A-nya ini tadi yang udah saya jelaskan dari 6 dan 15 dikali ini. 6 kali 5, 30. 15 kali 2, 30. Jadi sama dengan 30A. Kemudian ditambah 75B dan ditambah 110B. Ditambah 75B, ini dari mana? Dari 15 dikalikan dengan 5. Dan 55 dikalikan dengan 2. Hasilnya 75 dan 110. Kemudian jika sudah, maka dikurangi hasil yang ini. Yang pertama,
dikurangi dengan hasil yang kedua. 2 miliar dikurangi dengan 3 miliar, hasilnya itu minus 311.870. 30A dikurang dengan 30A, hasilnya 0. Karena 30 dikurang 30, hasilnya 0. Tetap ditulis. 75 dikurang dengan 110, hasilnya minus. Minus 35B. Kemudian, 311.870-nya diletakkan di depan, sama dengan minus 35B. Yang 0-nya nggak usah diturunin lagi. Langsung aja minus 35B. Kemudian B-nya sama dengan 8.910.587 rupiah. 8 juta tuh dari mana? Dari minus ini, minus 311 dibagi dengan minus 35. Hasilnya 8 juta. Kemudian, setelah itu adalah substitusikan. Untuk yang B-nya tadi 8 juta. Kemudian yang pertama ini 553 dari sini, 6A ini dari sini, 15-nya juga masukin ke sini, kemudian dikalikan dengan 8 juta ini, B-nya dikali dengan B. Maka 6A-nya, 6A pindahkan ke sini sama dengan 553 dikurangi dengan 133 juta. Hasilnya adalah 419 juta. Untuk A-nya adalah 419 juta dibagi dengan 6. 6 ini. Hasilnya adalah 69.989.974 rupiah. Maka persamaan trennya Y sama dengan 69 juta ini ditambah dengan 8 juta ini. Dengan demikian, forecast penjualan untuk tahun 2024 adalah Y sama dengan 69 juta ini ditambah dengan 8 juta ini, maka dikalikan 6, jangan lupa data kita ada 6 dikali 6 sama dengan 123.453.496 rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk metode least square-nya, di mana data yang kami pakai ini adalah data yang genap dari tahun 2018 sampai ke tahun 2023. Dan saat datanya genap, maka titik tengahnya adalah 0. Dan yang dipakai adalah angka kelipatan, di mana di sini Y-nya sebagai penjualan dan ada tahun juga. Data yang kita perlukan adalah X, XY, dan juga X pangkat kuadrat, dimana XY-nya ini titik tengahnya adalah 0 dan cara mencarinya adalah dengan kelipatan minus 1, minus 3, minus 5, juga kelipatan ke bawahnya adalah 1, 3, dan 5. Dan cara mencari XY-nya ini adalah Y sebagai penjualan dikali dengan X, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Dan X2 ini adalah dari X dipangkatkan 2, maka hasilnya juga sebagai berikut. Setelah semua data didapatkan, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah masukkan data-data tersebut ke dalam rumus. Dan rumus di sini yaitu rumus koefisien regresi, di mana sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y ini merupakan semua penjumlahan dari total penjualan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dan N ini merupakan tahun dari 2018 sampai 2023, di mana tahun yang kita pakai adalah 6 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah 905, 997, dan 755. Dan untuk mencari yang koefisien B-nya ini adalah sigma XY dibagi dengan hasil dari sigma X pangkat 2 yaitu 302.870.515 dibagi dengan 70, maka hasilnya adalah 432.672. Setelah semua angka kita dapatkan, maka langsung pada persamaan regresinya ialah Y sama dengan hasil dari sigma Y dibagi 6 dan juga sigma XY dibagi sigma X pangkat 2, maka hasilnya ditambahkan sama dengan
X. Dan interpretasinya adalah A. Rata-rata penjualan saat X sama dengan 0, X sama dengan 0 tahun 2021 adalah sekitar 90,6 juta. Untuk yang B-nya, setiap kenaikan 2 tahun karena selisih X sama dengan 2 antar data mengakibatkan kenaikan penjumlahan sebesar 8,65 juta. Maka untuk prediksi penjualan di tahun berikutnya adalah tahun 2024. Jadi kita tinggal kalikan atau kita pangkatkan 2, yaitu seperti pada umumnya tadi, kalau ke atas minus 1, minus 3, dan minus 5, maka ke bawah dari plus 5 yaitu jadi plus 7. Maka untuk prediksinya di angka 1.208.898 juta. Dan dari data-data di atas berikut dapat dilihat bahwasannya PT Indofood mengalami peningkatan linear dari tahun 2018 hingga tahun 2023 berdasarkan metode yang kami buat, yaitu metode Least Square. Dan penjualan diprediksi mencapai 120,79 juta unit pada tahun 2024 dan 129,41 juta unit pada tahun 2025. Analisis anggaran penjualan PT Indofood Tbk. Dari hasil analisis seluruh metode menunjukkan tren penjualan Indofood yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan untuk mode semi average menghasilkan angka proyeksi yang cukup tinggi, sedangkan untuk metode trend moment dan juga Least Square memberikan hasil yang moderat dan realistis. Dari keempat metode tersebut, metode Least Square dinilai yang paling tepat karena mempertimbangkan perubahan tren secara linear dan memiliki dasar matematis yang kuat. Forecasting sangat berguna untuk menyusun anggaran penjualan karena membantu menentukan target penjualan perubahan tahun depan. Dengan estimasi penjualan, perusahaan bisa mengatur produksi, distribusi, dan biaya pemasaran. Metode ini juga mengurangi risiko over budgeting atau under budgeting, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Forecasting dalam makalah kami adalah simulasi akademis untuk menunjukkan pemanfaatan dari data historis penjualan dalam rencana anggaran, meskipun metode yang digunakan sederhana dan tidak berasal dari internal perusahaan. Hasilnya tetap memberikan gambaran akurat mengenai potensi penjualan PT Indofood di masa depan. Ini menunjukkan pentingnya forecasting dalam anggaran dan strategi bisnis perusahaan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, forecasting adalah atau ramalan penjualan sangat penting dalam proses penyusunan anggaran penjualan karena membantu perusahaan untuk memperkirakan penjualan di masa depan dan menyusun strategi yang lebih terencana. Dalam makalah ini, kami menggunakan metode forecasting sendiri karena tidak ditemukan informasi resmi mengenai metode yang digunakan PT Indofood. Metode yang digunakan meliputi tren bebas, semi average, trend moment, dan juga Least Square. Dan yang ketiga, dari hasil perhitungan keempat metode tersebut diperoleh bahwa penjualan PT Indofood menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan yang stabil. Di antara semua metode yang kami lakukan, yaitu metode Least Square, merupakan metode yang kami akui paling akurat karena menggunakan pendekatan matematis dan juga mempertimbangkan tren pertumbuhan secara linear. Dan yang keempat, penerapan forecasting ini sangat membantu dalam penyusunan anggaran penjualan karena dapat menjadi dasar dalam perencanaan produksi, distribusi, dan pengambilan keputusan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Secara keseluruhan, forecasting terbukti menjadi alat yang bermanfaat dan relevan dalam dunia bisnis
khususnya dalam merencanakan dan mengatur anggaran penjualan agar lebih efisien dan realistis. Untuk saran, yang pertama, PT Indofood diharapkan dapat terus mengevaluasi dan menyesuaikan metode forecasting yang digunakan agar sesuai dengan dinamika pasar dan pola penjualan terkini. Kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif juga dapat dipertimbangkan untuk memperoleh hasil peramalan yang lebih akurat. Dan yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas peramalan, perusahaan disarankan memanfaatkan sistem informasi, manajemen, dan perangkat lunak forecasting yang lebih canggih. Untuk saran ketiga, keakuratan peramalan sangat bergantung pada kualitas data historis. Oleh karena itu, kami menyarankan agar perusahaan perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan diolah merupakan data yang valid. Untuk yang keempat, sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dan peramalan perlu dibekali dengan pelatihan yang memadai mengenai teknik forecasting serta kemampuan analisis data yang baik agar dapat mendukung pengambilan keputusan secara tepat. Kami menyarankan agar perusahaan PT Indofood melakukan evaluasi berkala terhadap hasil forecasting dan realisasi penjualan. Hal ini penting untuk mengetahui defisi atau perbedaan yang terjadi serta melakukan penyesuaian strategi apabila diperlukan. Sekian, terima kasih.